Masalahnya adalah apa sih yang tertulis di dalam 3 kitab ini tentang Yesus, tentang kepergiannya gitu loh. Apakah dibunuh dulu atau langsung terangkat tanpa pembunuhan? Karena dilindungi, diselamatkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan. Silakan Mas Bro. Ya, oke lah. Saya kira kita belum mendapatkan pernyataan atau statement yang begitu tegas bahwa yang terpaku atau yang naik di atas kayu salib itu adalah Yudas. Jadi di dalam penyampaian Bang Zuma di awal ini hanyalah sebagai prolog saja. Jadi belum masuk kepada poinnya, begitu. Nah, saya sebagai prolog saja bahwa ketika kita memahami peristiwa penyaliban itu, dan tadi juga Bang Zuma mengutip-ngutip Alkitab itu, rasanya dengan baik kita harus mengakui bahwa apa yang dinyatakan oleh Alkitab dengan terang bukan karena sebuah tafsiran, bukan karena sebuah pemahaman teologis, bahwa yang tercatat di situ adalah Yesus yang tersalib. Jadi semacam prolog awal saja saya sampaikan, yang tersalib itu adalah Yesus, bukan Yudas Iskariot. Ya, saya kira itu saja. Silakan dibantah, Bang. Baik. Tadi saya pikir Linda Jonathan ini buka kamera. Ini anak senyum-senyum terus dari tadi. Kenapa? Sakit kepala apa? Ternyata foto ya. Foto ternyata. Iya. Jadi kenapa harus demikian, Pak? Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Jika kamu meragukan tentang iman, ya, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya Anda ragu tentang Al-Quran bahwa dia diangkat, maka tanya kepada Bible. Itu Al-Quran yang mengatakan. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Buatlah kemudian pernyataan yang seirama dengan Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk menyalahkan Al-Quran. Tapi itu tidak akan mungkin. Oleh karena itulah saya katakan kepada saudara, adakah di dalam Taurat, adakah di dalam kitab para nabi, Nevi'im, dan juga kitab Mazmur terkait dengan nubuatan Tuhan menginginkan penghapusan dosa-dosa orang Roma dan Yunani dengan menggunakan darah manusia? Itu dulu poinnya. Ini tidak berbicara mengenai Kristen di Indonesia. Tidak, ini Kristen di Indonesia belakangan. Yang harus Anda loloskan dulu di sini adalah Romawi dan Yunani, karena Kristen pertama yang menjadikan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib itu adalah Katolik. Dan jika itu betul adanya, maka harus ada pernyataan di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur, bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap utusannya yang suci untuk dosa-dosa Goyim, dosa-dosa orang Roma, dosa-dosa orang Yunani. Tolong tunjukkan dalil itu. Ada tidak? Bahwa Yesus harus mati demi untuk dosa orang Katolik. Ada nggak dalil itu? Karena kalau orang Yahudi tidak, Pak. Orang Yahudi tidak menjadikan penghapusan dosa dengan cara membunuh manusia. Tidak ada itu. Tidak ada. Yohanes 11 nomor 47, 48, nomor 50
mereka sepakat membunuh Yesus bukan untuk dosa. Sepakat membunuh Yesus karena mereka takut tempat suci mereka dan bangsa mereka itu diambil sama orang Roma. Itu alasannya sampai mereka sepakat membunuh Yesus. Tidak ada dosa waris. Tapi kalau orang Kristen mengatakan itu harus Yesus karena harus orang suci yang mati, sebab harus hapus dosa. Penyaliban yang terjadi tak ada hubungannya dengan penghapusan dosa. Tidak ada sama sekali. Nah, karena itulah tugas saudara menunjukkan ke kita yang ada di sini, di mana di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur, menghapus dosa dengan cara menumbalkan manusia di atas tiang salib. Silakan, Pak. Iya, makasih. Mungkin saya akan harus bernarasi panjang dulu ya. Saya mencoba tadi, karena begini, dialog kita ini hampir sama dengan dialog dengan rumah yang biasa. Padahal tadinya saya berpikir ini harus seperti semi jadi pemaparan yang panjang dulu, berikan dalil dan segala macam dari pihak Bang Zuma, demikian juga saya. Ternyata kita sudah masuk ke topik-topik, ke lompat sana dan topik ke sana ke sini ya. Tapi tidak apa-apa, kita coba ikuti bagaimana nanti. Hanya begini, sebelum saya menanggapi yang sudah lompat-lompat itu Bang Zuma, saya harus sampaikan begini. Saya kira kita membicarakan sebuah topik, yaitu soal penyaliban. Apa yang disebutkan sebagai peristiwa penyaliban, tentu harusnya kita konsisten dengan kitab-kitab di mana peristiwa penyaliban itu dijelaskan secara gamblang dalam bentuk sebagai kisah yang begitu panjang. Ada 4 Injil yang menjadi landasan kita berbicara soal salib. Dan akhirnya Bang Zuma pun ikut di dalam situ. Nah, harusnya kita membicarakan dulu soal penyaliban di dalam kitab Injil itu sendiri. Nah, baru nanti kita bergeser, kira-kira penyaliban di dalam kitab Matius ada tidak dasar nubuat di dalam perjanjian lama, atau mungkin kalau sampai nanti masuk kepada makna penyaliban itu sendiri. Tapi saya rasa itu bukan tema kita malam ini. Tapi balik kepada soal peristiwa penyaliban, begini, saya kira sampai kapanpun siapapun, termasuk malam ini Bang Zuma, yang ingin mencoba untuk memahami peristiwa penyaliban, tetapi tidak begitu konsisten dan begitu memahami, mengenali genre atau jenis sastra di mana peristiwa itu dilukiskan atau dinyatakan. Kita tahu bahwa peristiwa salib sekali lagi dinyatakan di dalam keempat Injil. Maka mestinya siapapun yang ingin masuk memahami soal peristiwa penyaliban, harusnya lihatlah apa atau jenis apa sastra yang dipakai di dalam Injil-Injil. Nah, tujuannya apa? Supaya kita mengerti apa yang bisa kita dapatkan, kita harapkan dari dalam, sekaligus bagaimana kita membangun sebuah doktrin, anggaplah doktrin penyaliban atau doktrin kristologi. Maka begini, saran saya adalah cobalah dulu memahami apa jenis sastranya kitab Injil. Para sarjana perjanjian baru atau siapapun yang masuk di dalam perjanjian baru, saya sebutlah orang-orang Kristen, menyadari bahwa kitab-kitab Injil itu adalah biografi, ya, biografi. Jenis sastranya adalah jenis sastra biografi. Walaupun saya harus buat bingkai bahwa biografi yang dimaksudkan di sini bukanlah biografi dalam istilah modern sekarang, tetapi Suaranya hilang.
Bro, suaranya hilang. Karena suaranya hilang ya, coba di kantor aja dulu. Nunggu dia. Iya. Turun beliau. Jaringannya kali ya. Itu jaringan. Jaringan beliau. Ya, ada nggak yang mengerti apa yang disampaikan saudara kita tadi tuh? Tidak. Dia ngomong apa juga nggak ngerti, itu kemana-mana. Iya, saya pun nggak ngerti. Kan bahasannya ini temanya terkait siapa yang disalibkan, kan gitu ya. Host, temanya jangan kayak gitu, host. Oke, saya sudah masuk, sorry. Ya, sorry. Saya masuk lagi ya. Boleh? Iya. Jadi begini Bang Zuma. Kalau kita mau memahami sekaligus mau mendapatkan makna sesungguhnya siapa yang disalibkan itu, ya, maka harusnya kita secara konsisten dan secara baik masuk ke dalam kitab Injil-Injil. Kitab Injil-Injil sekali lagi adalah kitab yang bergenre atau ya jenis sastranya adalah biografi. Dan biografi yang di sini maksud saya jangan dipahami dengan biografi masa kini, tapi harus memahami biografi di zaman penulisan itu. Maksudnya apa? Bahwa mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dari sejak awal mereka sedang konsisten menyoroti satu tokoh, satu pribadi, yaitu Yesus. Maka di dalam semua narasi yang panjang itu, Matius sampai 28 pasal, demikian nanti Markus, Lukas, dan Yohanes, maka harusnya kita konsisten melihat bahwa ini adalah biografi dari seorang tokoh. Maka yang dilukiskan di situ bagaimana Yesus lahir, bagaimana Yesus ya di dalam kehidupannya, bagaimana Yesus dalam pelayanannya, lalu bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit, bagaimana Yesus naik. Kok tiba-tiba bisa ada pernyataan yang mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas? Tentunya kalau kita sadar bahwa genre-nya dari Injil-Injil itu adalah biografi, maka harusnya kita memahami, oh iya, yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu terang, yang disalib itu adalah Yesus. Sehingga tidak ada sedikit ruang pun kalau kita masuk ke dalam kitab Injil-Injil, tidak ada sedikit ruang pun bahwa yang disalib itu bukan yang lain. Saya kira itu dulu Bang Zuma. Ya, jadi gini Pak. Kalau kita cuma cerita kayak gitu itu cerita apa ya? Nggak nyambung. Maksudnya bukan nggak nyambung. Maksudnya kita semakin jauh dari tema. Yang kita mau bahas ini siapa yang disalib. Satu, Lukas 24 nomor 44. Harus tergenapi yang tertulis tentang aku Yesus di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Jadi tentang penyaliban cari di 3 kitab ini Pak. Itu maksudnya. Dikuatkan lagi Matius 26 nomor 24. Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Grapo dalam bahasa Yunani artinya sesuatu yang sudah tertulis. Sedangkan perjanjian baru pada saat itu belum tertulis. Berarti jangan mencari alasan Yesus disalib karena dosa, Yesus disalib karena ini, karena itu baru tertulis. Sedangkan bukan itu yang menjadi acuan Yesus. Kepergian Yesus meninggalkan Yerusalem ke langit itu sudah tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Itu yang harus dicari. Kenapa? Karena terjadi simpang siur pemberitaan antara apa yang diceritakan di Yohanes dengan apa yang diceritakan kemudian di kitab Perjanjian Baru lainnya. Seperti surah-surah Paulus. Yang kita sedang bahas ini Yesus, anaknya Maria, meninggalkan dunia ini dengan cara apa? Apakah terangkat tanpa penyaliban atau disalib dulu baru terangkat? Kalau terangkat tanpa penyaliban,
tetapi penyaliban itu tetap ada, berarti yang disalib ini bukan dia. Ini yang kita cari, siapa yang disalib. Kalau menurut data-data yang saya sajikan, saya sebutkan datanya. Mulai dari Galatia 3 nomor 13, merujuk kemudian kepada Ulangan 27 nomor 25, lalu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Lalu merujuk kepada Mazmur 37 nomor 8, 29, 30, 31, 33, 39, 40. Lalu merujuk lagi Amsal 17 nomor 23. Lalu merujuk lagi Keluaran 23 nomor 7. Merujuk lagi Amsal 21 nomor 18. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tidak ada jalan kemudian untuk Yesus itu disalib. Tak ada jalannya. Bagaimana caranya Yesus mau disalib? Tak ada jalan. Lain cerita kalau Bapak mengambil kitab-kitab perjanjian baru. Karena misalnya Roma 5 nomor 12, karena satu orang masuk ke dunia maka masuklah semua dosa ke dunia, maka harus ada satu orang jadi korban. Lain itu ceritanya. Yohanes 1 nomor 29, itu lain cerita. Ini Yesus mengukuhkan, saya harus naik meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Dan ternyata memang Yesus naik itu tanpa penyaliban. Berarti yang disalib ini adalah orang terkutuk. Nah, saya ingin mengerucutkan permasalahannya. Siapa yang terkutuk pada masa itu? Yesus kah? Atau Yudas? Kalau Yesus, apa alasannya dia terkutuk? Apa dosanya sampai dia dihukumi terkutuk? Tapi kalau Yudas, apa dosanya? Jelas. Matius 26 nomor 14 nomor 15. Jelas itu, Pak. Tidak ada keraguan. Nah, tolong tunjukkan ke saya data Yesus ini terkutuk. Apa sebabnya? Misalnya kalau saya ditanya, siapa yang terkutuk? Yudas. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Di mana Yudas makan suap? Matius 26 nomor 14 nomor 15. Jelas toh? Nah, sekarang Anda bantah. Ah, bukan Yesus. Kasih dalil. Mana dalilnya? Apa salah Yesus? Apa dosa Yesus sampai dia harus dikutuk? Tunjukkan. Satu aja. Silakan. Ya, baik, Bang Zuma. Oke. Begini. Saya kira Bang Zuma sekali lagi ketika melihat kitab Matius seolah-olah buka mata di satu pihak tapi tutup mata di satu pihak. Artinya begini. Tidak ada di ayat-ayat lain yang Anda ambil itu di dalam perjanjian lama dibicarakan soal salib. Tidak ada. Konsep adanya penyaliban yang akhirnya menuntut adanya siapa yang disalib. Bang Zuma masuk ke kitab Injil-Injil. Tetapi soal siapa orangnya, Bang Zuma lari ke perjanjian lama. Saya kira ini bukan konsep berteologi yang tepat. Untuk aspek bahwa adanya penyaliban masuk ke Injil-Injil. Tetapi soal nama tutup mata di dalam Injil-Injil. Coba saya buka nats ya, di dalam Matius pasal yang 20 ya. Matius pasal yang ke-20 mulai dari ayat 17, 19. Soal Yesus, soal penyaliban itu atas pernyataan diri Yesus langsung. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa dia akan disalibkan. Oke. Nah, jadi begini, saya pakai ini sebagai landasan untuk mencoba memasuki apa yang Bang Zuma sampaikan di perjanjian lama. Jadi, untuk disalibkannya Yesus bukan sekadar itu niat dari orang Yahudi, tapi justru Yesus di awal di pemberitahuan soal kematiannya pun dia sudah menyatakan bahwa dia akan disalibkan. Itu Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Kemudian Matius pasal 26 ayat 2 pun ternyata kisahnya berlanjut bahwa ternyata dia sudah waktunya untuk disalibkan. Lalu Matius pasal 27 ayat 22 dan 23, posisi Yesus itu sudah disalibkan paralel dengan Markus pasal 15 ayat 25. Dan artinya
Yesus itu betul-betul dikisahkan dari satu kitab yang sama, ditulis oleh satu orang, bukan beberapa orang. Saya sebut dalam Injil Matius, bukan masukan atau ide-ide dari orang-orang lain, dari satu orang. Yang saya katakan, konsistenannya Bang Zuma sungguh luar biasa di sini. Untuk soal aspek penyaliban, kata salib, kata penyaliban itu diambil dari Matius. Tapi soal orangnya, dia tidak mau baca itu, tidak mau terima itu. Nah lalu konsep itu dibawa kemana-mana, ke ayat mana-mana. Nah lalu soal orangnya, nah lalu dipaksakan itu adalah Yudas. Silakan kata salib saja. Kalau Anda temukan di dalam perjanjian lama yang Anda kutip-kutip tadi, sampai akhirnya berkata, oh ini ada penyaliban-penyaliban di dalam perjanjian lama, dan itu ternyata itu Yesus mengutip-utip itu, dan belum tentu dia, dan lalu itu Yudas. Saya pikir Anda yang semakin kemana-mana. Tapi yang saya katakan, bahwa di dalam Injil Matius, tidak usah bawa penafsiran, tidak usah bawa dulu hal-hal yang lain. Pasti dinyatakan yang salib itu adalah Yesus. Soal ayat-ayat yang lain yang tadi Bang Zuma katakan, itu sudah makna penyaliban. Sebut seperti Galatia, begitu ya. Kemudian soal yang ada di dalam Ulangan, nanti kita akan masuk ke sana. Itu adalah makna dari penyaliban, tetapi bukan secara literal menyatakan ini ada peristiwa penyaliban. Tidak. Boleh, silakan buka ayat itu Bang Zuma, tunjukkan ke kita bahwa di situ ada kata salib. Ya. Oke, dah. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan dulu, Pak, bahwa kata salib itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di kitab Anda itu. Jadi definisi salib harus berdasarkan sumber. Jadi Bible mengambil kata salib itu dari bahasa Quran, tidak ada di kitab saudara tuh. Jadi kalau merujuk kepada salib yang ada di Al-Quran, itu sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Talah al-Eds. Jadi oknum itu digantung pada sebuah tiang, itu baru salib. Nah, sedangkan kalau di Kristen yang Anda maksud salib itu, naik kayunya ada tiangnya begini, itu bukan salib, itu koros. Maka hukuman yang terjadi terhadap Nabi Isa, terhadap oknum itu adalah salib. Artinya satu kayu aja begini, Pak, digantung dia, itu baru namanya salib. Tapi definisi salib sekarang, rasa kata salib ini sekarang begitu masuk ke Indonesia menjadi tiang jemuran dia, maaf, menjadi tiang jemuran. Itu bukan salib. Itu pahami dulu itu. Jadi kalau berbicara mengenai salib, kembalikan kata salib itu ke Al-Quran. Apa kata Quran tentang salib? Sama talah, gantung di atas pohon. Jadi orang itu digantung di atas pohon, Pak. Bukan begini. Ya, gimana ya? Bukan begini. Pelajari dulu itu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai gantung, maka harus merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22. Karena hukuman yang terjadi terhadap Yesus ini, apakah dihukum secara Yahudi atau dihukum secara Romawi? Kalau dihukum secara Romawi ya mungkin begini. Tapi kalau dihukum secara Yahudi ya digantung begini, digantung. Maka itu baru kena kepada talah atau dia adalah salib. Gitu loh, Pak, ya. Harus dibedakan itu supaya kita tahu. Jangan asal ngomong. Kemudian diterangkan tadi di awal dengan pertanyaan saya, siapakah yang terkutuk? Yang terkutuk itu harus dihukum, harus digantung pada pada tiang pohon. Digantung, Pak, digantung. Bukan pakai paku-paku segala. Nggak ada itu. Itu ya di barat, di Romawi yang terjadi yang kayak gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ulangan 21 nomor 22. Kan Paulus mengatakan nih di dalam Galatia 3 nih, nomor 13.
Sebab ada tertulis. Nah, kita cari tertulis di mana? Terkutuklah orang yang mati digantung pada tiang pohon. Itu arti yang sebenarnya. Yang digantung pada tiang, pada sebuah tiang. Bukan yang begini, bukan yang kayak PLN, list jemuran, enggak, bukan. Jadi Pak, ketika dicari sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang pohon, maka harus merujuk kepada yang tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21. 22 nomor 22 sampai nomor 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka apa kata Tuhan di dalam 23-nya? Haruslah mayatnya kamu turunkan sebelum maghrib dari tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, jadi orang yang di atas tiang ini memang dikutuk. Orang yang mati terkutuk di atas tiang, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusaka yang diberikan kepada nenek moyangmu. Tak boleh. Gak boleh. Jadi rujukan penyaliban ini jangan ditinggal, Pak. Isi daging daripada penyaliban yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13 itu ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Jangan ditinggalkan itu. Berarti yang digantung di tiang salib murni 100% adalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tidak boleh pergi kemana-mana, tidak boleh tinggalkan itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Bapak, satu nih, apa yang menyebabkan Yesus disebut pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dosanya itu setara dengan hukuman mati, sehingga dia harus mati terkutuk di atas tiang? Silakan. Oke, baik Pak. Ya, dari tadi Bapak seperti tidak menerima bahwa kata salib di dalam bahasa Indonesia yang kita sebut-sebut sekarang ini, ya, kata salib dalam bahasa Indonesia seolah-olah itu kami mencuri atau mengambil itu dari kitab Anda. Nah, lalu seolah-olah kitab Anda lebih dulu dari kitab Alkitab. Saya kira itu logika yang terbalik, ya. Nah, walaupun harus katakan misalnya, oh itu bahasa Indonesia, oh ya sudah, kita tidak usah pakai bahasa Indonesia, berarti pakailah bahasa aslinya, ya. Jadi kalau tidak terima dengan kata salib karena itu mungkin ada di Quran, ya silakan saja. Tapi tak mungkin Alkitab meminjam istilah salib itu dari Quran. Oke, nah itu sebabnya kata yang di Alkitab itu sudah jelas itu ada stauros. Nah ya, lalu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata salib. Jadi jangan bilang bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah itu. Kemudian Bang Zuma memang sudah terlalu maju. Tadi pikiran saya adalah kita rapikan dulu di belakang ini bahwa itu belum rapi. Sekali lagi, kalau Bang Zuma menyangkali bahwa Yesus yang tersalib itu, lalu mulai cari-cari dengan dalil ABCD di dalam perjanjian lama dengan membangun sebuah opini atau mungkin dalil teologi, mungkin itu adalah Yudas. Saya kira itu adalah salah kaprah. Sekali lagi, harusnya baca baik-baik secara utuh kitab Injil itu sebagai penyataan biografinya seorang yang disebutkan di situ. Itu adalah Yesus, mulai dari lahir sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga. Jadi tidak ada, sekali lagi saya katakan, celah untuk menempatkan pribadi lain siapapun selain daripada Yesus yang tersalib itu, kecuali masuklah dengan teologi lompat-lompat, masuklah comot sana lompat sini dan segala macam. Itu tadi saya katakan, karena Bang Zuma tidak konsisten
tentang genre dari kitab Injil-Injil sehingga membuat tafsiran pendekatan terhadap Injil-Injil seenak-enaknya saja, padahal harusnya apa yang dinyatakan mulai dari awal, saya katakan seluruh kitab Perjanjian Baru selalu menyatakan Yesus di bagian pasal-pasal pertama, di pasal pertama dari semua kitab-kitab yang ada. Jadi tema, topik, tokoh yang disampaikan bukan dan tidak lain adalah Yesus. Jadi kalau Bang Zuma masih tetap mau mencoba mengais di dalam Perjanjian Lama untuk menyatakan itu bukan Yesus, saya kira itu sudah salah kaprah. Nah, apa yang dibangun oleh Bang Zuma dengan cara yang demikian sekarang ini, kemungkinan itu adalah Yudas. Sekali lagi, itu adalah mencomot-comot ayat-ayat Perjanjian Lama, dan coba perhatikan baik-baik pun, mau pakai pasal yang ke-17 itu, ya, mau pakai yang pasal 17, mau pakai pasal yang ke-21, kita bisa masuk itu, Ulangan pasal 21, Ulangan pasal 17, silakan masuk ke dalam itu. Saya harus nanti sampaikan ke Bang Zuma, tidak ada di situ konsep yang dibicarakan sedetail atau seobjektif yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini hanyalah mau mencoba, moga-moga bahwa ada di situ yang bisa dikaitkan dengan Yudas. Oke, saya masuk ke dalam Ulangan pasal yang ke-17. Silakan membaca Ulangan pasal 17, ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma. Bagaimana soal, ya, mulai dari pasal 17 atau 21 tadi, Bang Zuma, ya. Oke, dimulai dari pasal 21, ya, ayat yang ke-22. Perhatikan di sana, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman dan selanjutnya. Coba memahami teks dalam konteksnya. Apa sih yang dibicarakan di dalam ayat itu? Betul disinggung soal hukuman mati, ya. Disinggung di situ hukuman mati, kemudian disinggung soal tergantung dan ada pada sebuah tiang. Ya, kemudian yang digantung itu adalah terkutuk. Justru seharusnya Bang Zuma harus membawa kitab yang begitu terang, yang sudah begitu jelas di dalam Injil-Injil, bahwa Yesus menyatakan dirinya disalib. Udah? Dan pemberitaan para penulis Injil menyatakan yang disalib itu terang adalah Yesus. Harusnya ketika clear di dalam kitab Injil-Injil, sekarang tinggal masuk ke dalam Ulangan pasal 21. Oh iya, berarti betul keberadaan atau makna yang mau dibangun di dalam penyaliban Yesus. Kalau Yesus bilang dia akan tersalib, berarti dirinya dinyatakan sebagai yang terkutuk. Ya, nah nanti kita lanjutkan soal penjelasan itu. Tapi setidak-tidaknya di dalam Ulangan pasal 21 tidak menyatakan oknum Yudas atau mengais-ngais dari hanya 2 ayat itu, lalu memaksakan di situ bahwa itu adalah Yudas. Ya, nah lalu berikutnya di dalam pasal berapa? 17 ya. Ulangan pasal 27. Oke, Ulangan pasal 27 sekali lagi Bang Zuma. Kutuk disinggung di situ. Itu dimulai dari pasal 27 ayat 12. Lalu ayat yang ke-15, ayat 16, ayat 17, 18 dan selanjutnya itu kata terkutuk. Sekali lagi Bang Zuma. Bang Zuma terlalu naif mengatakan bahwa keterkutukan di situ adalah sebuah dosa yang pada akhirnya berujung pada penyaliban. Itu tidak ada dibicarakan di situ. Itu hanyalah peneguhan bahwa ini terkutuk, lalu dijawab semua itu dengan kata amin, tapi tidak menjelaskan konsekuensinya bahwa itu harus disalib. Bang Zuma tidak menemukan apapun di dalam konteks Ulangan pasal 27 yang dimulai dari ayat yang ke-11, ada 12 ucapan kutuk di situ. Itu harus berkonsekuensi pada salib. Itu tidak ada. Coba lihat kata-kata terkutuk di dalam Perjanjian Lama di dalam konteks itu, termasuk di dalam pasal 28. Tidak dibicarakan di situ soal salib. Itu sebabnya saya katakan
Jangan terlalu naif mengatakan kalau ada kata terkutuk dalam perjanjian lama, maka itu harus salib. Saya buat semacam penerangan kalimat begini. Tidak semua yang terkutuk itu harus digantung dengan salib. Tetapi sudah pasti yang tersalib itu adalah yang terkutuk. Jadi jangan bawa narasi bahwa semua dosa atau sesuatu yang bicara kutuk langsung itu salib. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti Bang Zuma membuktikan dan nanti saya akan bicara di depan. Saya belum masuk soal Yudas. Dan nanti kalaupun Yudas menurut Bang Zuma memiliki dosa tertentu, nah lalu dia disebut sebagai terkutuk, hati-hati. Itu tidak berkonsekuensi terhadap salib. Jadi sekali lagi saya batalkan kembali bahwa Yudas tidak masuk di dalam konteks sebagai yang tersalib. Oke, itu dulu. Iya. Jadi tadi ada narasi yang Anda bangun bahwa kitab Anda duluan daripada Al-Quran. Sayangnya saya ini orang belajar, Bang. Saya orang belajar dan saya tidak pernah menemukan dalam original teks bahasa Yunani itu kata salib. Itu nggak ada. Bible Kristen setelah masuk ke Indonesia lah baru pandai-pandaian menggunakan kata salib itu. Yunaninya adalah boleh Anda gunakan xulon, bisa juga stauros, atau bisa cross. Dan itu tidak ada merujuk kepada salib. Sama sekali nggak ada. Nah ini yang perlu. Ini dicamkan ini, orang-orang Kristen Indonesia harus tahu itu. Supaya Anda bisa memisahkan antara ajaran Islam dan ajaran Kristen. Ketika berbicara mengenai salib, itu murni milik ya orang Islam. Apa itu salib? Orang yang digantung, bukan yang kayak begini. Digantung dengan tangan ke bawah. Itu salib. Kenapa dikatakan salib? Salib itu kata salabah. Salib ini, bagian ini. Sulbih. Jadi dia digantung bagian pusat ke pohon. Tangan dan kakinya menjulur ke bawah. Itu disebut salib. Itu yang dilakoni kemudian pada masa itu. Bukan yang kayak begini. Kecuali Anda ingin mempertahankan kata xulon. Kata xulon dalam bahasa Yunani ketika di Indonesia kan tidak kesalib, Pak. Xulon ketika di Indonesia kan, atau stauros ketika di Indonesia kan, itu larinya kemana? Kayu. Kayu. Apa? Kayu bakar. Wallahu alam. Kayu jemuran. Wallahu alam. Kita tidak tahu. Jadi jangan kemudian Anda bernarasi seakan-akan kami yang niru. Gak boleh. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Nah sekarang kita masuk ke dalam inti pembahasan kita. Siapa yang digantung di pohon ini? Apakah orang terkutuk atau orang mulia atau orang benar? Kalau dia orang terkutuk dan Anda mengatakan itu adalah Yesus, kasih bukti apa dosa-dosa Yesus sampai dia harus terkutuk. Saya sudah membuktikan bahwa yang terkutuk itu Yudas. Kenapa? Matius 26, nomor 14, nomor 15. Apa itu? Yudas menerima suap. Loh, apa hubungannya? Yes. Kenapa dikatakan dia terkutuk? Karena di dalam Ulangan 27, nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti yang terkutuk siapa? Yesus atau Yudas? Yudas, Pak. Dan saya sudah buktikan dalilnya. Kan itu poinnya. Mana poinnya bahwa Yudas terkutuk? Makan suap. Mana dalilnya pemakan suap itu terkutuk? Ulangan 27 nomor 25. Coba. Jadi kita mau kemana gitu loh. Jadi sesi ini Bapak lagi-lagi belum bisa menunjukkan dalilnya Yesus terkutuk. Dan saya sudah bisa menunjukkan dalilnya Yudas terkutuk. Itu satu. Sekarang yang kedua. Ini yang kedua. Ketika Galatia 3 nomor 13 mengatakan sebab ada tertulis. Saya mengatakan Paulus sedang mengutip Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Itu menurut saya. Tapi kalau saudara menolaknya, tolong tunjukkan.
Galatia 3 nomor 13 itu tertulis di mana? Kalau saya tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kalau Anda menolak itu, tolong tunjukkan ini tertulis di mana. Silakan. Oke. Baik, Bang Zuma, saya mencoba untuk menyampaikan narasi saya dengan perlahan. Jadi ketika Bang Zuma terlalu maju, saya tetap rem. Jadi artinya begini, sekali lagi yang sudah Bang Zuma sampaikan itu sudah soal makna penyaliban. Ya, soal terkutu menjadi kutu, ya, itu sudah makna penyaliban. Saya tadi berpikir itu bukanlah ranah atau topik kita. Ya, tapi oke lah, karena selalu Bang Zuma bawa ke sana, buktikan bahwa Yesus itu berdosa apa, ya. Saya seolah-olah tidak mau masuk meladeni itu, sebab itu bukan tema kita. Tapi nanti saya akan bicarakan pada waktunya, ya, di depan nanti. Nah, jadi lagi karena tema kita di sini siapa yang disalib itu, saya harus sampaikan sekali lagi. Bang Zuma lari dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tolong disadari. Dan tidak mau membaca. Sekali lagi, saya ajak Bang Zuma tolong dibuka Alkitabnya di sana. Tolong dibuka Alkitabnya. Saya akan bacakan kepada Bang Zuma, ya, dari Injil Matius, supaya terang siapa yang disalibkan itu. Atau menganggap itu bukan firman Allah. Atau mau pakai jalur dalil lain. Saya akan katakan, di satu sisi, di hal tertentu, Bang Zuma kutip kitab Injil. Tetapi, soal yang tidak diterima, ditolak. Ini menurut saya sebuah logika yang tidak tepat. Ya, jadi kalau Bang Zuma mengambil konsep penyaliban, nah lalu untuk membuktikan siapa yang disalib itu sudah lompat sana-sini, menurut saya, Bang Zuma takut. Ya, membaca kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes secara terang siapa yang disalib itu. Silakan Anda berargumentasi ini dan itu, tapi teks Alkitab yang ditulis oleh orang yang sama di mana Bang Zuma mengutip dalil soal penyaliban itu dengan terang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Jadi kalau Anda mau lari, sebenarnya bagi saya itu boleh dianggap semacam sampah, sebab ayat Alkitab sudah terang di dalam Injil membuktikan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Tetapi untuk membuktikan bahwa itu adalah Yudas, maka Bang Zuma coba bangun narasi dengan comot-comot lompat-lompat itu, ya. Jadi saya kira untuk tema ini, siapa yang disalib itu, bahwa itu jelas itu adalah Yesus. Sebab sekali lagi, genre-nya menuntut bahwa kisah yang dilukiskan, yang disampaikan oleh keempat Injil adalah satu tokoh. Baik itu yang lahir itu, baik yang di dalam peristiwa pelayanan harian sehari-hari itu, maupun nanti yang akhirnya tertangkap, maupun yang akhirnya diadili, maupun yang akhirnya terpaku di atas kayu salib, maupun yang akhirnya mati dan bangkit itu tetap di dalam satu tokoh. Jadi tak mungkin dan tak ada ruang, sekali lagi, bahwa itu adalah seorang Yudas. Oke, nah itu sebabnya saya rasanya tak perlu meladeni Anda di dalam pernyataan-pernyataan untuk mengaburkan bahwa itu adalah bukan Yesus. Tak perlu, sebab jelas itu adalah pernyataan teks Alkitab. Nah, sekarang saya membantah ya dari teks di mana kata Yudas dikutip di dalam Injil Matius. Coba, mari Bang Zuma, coba baca di sana. Matius pasal 27. Oke, Matius pasal 27, di situ LAI memberikan sebuah tema. Yesus diserahkan kepada Pilatus, lalu yang kedua adalah kematian Yudas. Nah, ternyata di situ disebutkan ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan Suaranya hilang atau aku yang nggak dengar? Teman-teman? Dia hilang guru. Suaranya. Oke, siap. Apa? Suaranya hilang, Bang. Suara. Jaringannya jelek bener.
Nah itu data yang dikasih sama Dinda Mu'allaf Friends, ya betul itu ya. Minta alamatnya langsung. Di Kisah Para Rasul 5 nomor 30 di situ tidak ada salib tertulis. Tapi di terjemahannya ada kayu salib, padahal original teksnya hanya tertulis apa? Xulon. Tidak ada salib, itu penambahan. Ya, betul. Good. Sulon itu bahasa Indonesianya kalau sasi Jawa disulah. Ya. Jadi dikatakan bahwasanya Tuhan nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu yang kamu bunuh dan kamu bunuh. Tidak ada penambahan, tidak ada kata salib di situ, nggak ada. Di KJV pun ditulis hanging. Mana anaknya tadi nih? Nah, sip. Ah, bukan salib, hanging on Ya. tree, itu di KJV. Betul. Wah, kabur nih. Kayu kan? Mana orangnya? Ayo saudara, siapa namanya? Medika siapa namanya? Naik. Predika. Ini lagi bro, tapi saya lihat di bawah nggak ada lagi. Tunggu ya, lihat dulu ya. Berani-berani nantang. Nggak nantang sih, ngajak-ngajak. Ya, cuman dia mengerem katanya. Iya, dia nggak berdasarkan dalil kok. Dia sesuai dengan apa ya. Kalau seandainya itu tuh udah mudah sekali, Gurunda itu udah sesuai dengan data kok. Udah. Memang nggak bisa. Makanya udah susah kalau seandainya ngomongin masalah salib, masalah ini. Saya debat sama siapa juga, itu juga mudah, Gurunda. Kayak mantap lah Gurunda, mantap. Jadi selama ini Dinda dan Reni pernah jadi nyembah Yudas juga ya? Iya. Untuk sekarang bertobat. Alhamdulillah. Pas udah tahu, jadi akhirnya nggak jadi deh, gitu. Maka tadi aku udah ini, Gurunda ini jadi referensi nggak gitu? Katanya Gurunda udah sebut itu keren. Ya. Keren itu. Sulam. Jadi Sulon itu kan bisa kayu segala macam. Mereka Iya. menjadikan itu salib itu dari mana?